Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Hermina Taniata Naboleng dengan NIM 2023-32054. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah manajemen dan akuisisi strategi sistem informasi untuk menjawab 10 soal esai UAS. Yang pertama, kita ada peta pembahasan. Untuk 10 soal ini sebenarnya membentuk suatu siklus pengelolaan sistem informasi. Siklusnya dimulai dari strategi dan analisis kebutuhan, dilanjutkan dengan proses akuisisi, implementasi, adopsi pengguna, pengukuran manfaat, sampai audit. Jadi keberhasilan sistem tidak hanya bergantung di teknologi, tetapi proses biaya dan keamanan dan manusianya juga. Oke, kita langsung ke soal pertama. Sistem informasi menjadi aset ketika mengubah cara bisnis bersaing. Sistem informasi menjadi aset strategi ketika mampu menghubungkan data proses kerja dan pengambilan keputusan. Pada perusahaan manufaktur, integrasi ini dapat meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi kesalahan, dan mempercepat respon terhadap permintaan besar. Jadi, sistem informasi bukan hanya alat otomatisasi, tapi juga pendukung keunggulan bersaing. Lanjut ke soal kedua tentang pengelolaan stok retail. Nah, untuk mengatasi keterlambatan stok, prioritas utamanya adalah menyediakan data persediaan secara real-time. Sistem perlu menghubungkan penjualan, perubahan stok, reorder point, pembelian, dan penerimaan barang. Fondasi yang paling penting adalah master data yang akurat, integrasi transaksi, barcode, notifikasi, stok minimum, serta audit trail. Lanjut soal ketiga tentang build dan buy. Strategi build memberikan kontrol dan fleksibilitas yang tinggi, tapi membutuhkan waktu, biaya, dan kemampuan teknis yang lebih besar. Sementara itu, buy lebih cepat diterapkan dan biasanya sudah mendapat dukungan vendor, tetapi memiliki keterbatasan kustomisasi. Rekomendasinya adalah menggunakan aplikasi siap pakai untuk proses umum, sedangkan pengembangan sendiri dilakukan pada proses yang benar-benar menjadi pembeda bisnis. Lanjut ke soal keempat tentang ROI, TCO, dan NPV. ROI, TCO, dan NPV digunakan untuk melihat kelayakan investasi ERP dari sudut yang berbeda. ROI mengukur tingkat pengembalian, TCO menghitung seluruh biaya selama sistem digunakan, sedangkan NPV memperhitungkan nilai waktu ruang. Ketiganya perlu digunakan bersama agar business case tidak hanya terlihat menguntungkan di atas kertas. Lalu soal kelima tentang pemilihan vendor. Vendor sendiri terbaik tidak selalu vendor dengan harga yang paling murah. Penilaian perlu mencakup kesesuaian solusi, pengalaman, rekam jejak, biaya total, metode implementasi, keamanan, serta dukungan setelah sistem berjalan. Perusahaan juga perlu memeriksa SLA, probabilitas data, perubahan biaya, dan klausul keluar sebelum kontrak ditandatangani. Lanjut ke soal ke-6 tentang Agile Project Management. Metode tradisional cenderung lebih sulit menyesuaikan perubahan kebutuhan karena tahapannya dilakukan secara berurutan. Agile mengelola perubahan melalui backlog dan sprint pendek dengan review pengguna di setiap iterasi. Kesalahan kebutuhan dapat ditemukan lebih awal tanpa mengganggu seluruh pelaksanaan proyek. Soal ke-7 tentang change management. Penolakan pengguna menunjukkan bahwa implementasi sistem ini bukan hanya persoalan teknologi. Organisasi perlu membangun kesadaran, keinginan untuk terlibat, pengetahuan, kemampuan, dan penguatan. Strateginya dapat dilakukan melalui komunikasi dua arah, pelatihan sesuai peran, keterlibatan pengguna, super user, serta dukungan setelah go live. Soal ke-8 tentang keberhasilan sistem informasi. Keberhasilan sistem tidak cukup diukur dari status bahwa sistem sudah selesai atau sudah digunakan.
Evaluasi harus mencakup kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, penggunaan, kepuasan pengguna, dan manfaat bisnis. Hasilnya perlu dibandingkan antara kondisi awal target dan realisasi setelah 1 tahun. Lanjut ke soal yang ke-9 tentang cloud computing dan SaaS. Cloud dan SaaS memberikan keuntungan berupa implementasi yang cepat, skalabilitas, biaya awal yang lebih ringan, dan kemudahan akses. Namun terdapat risiko seperti vendor login, privasi data, gangguan layanan, dan biaya berlangganan. Karena itu, organisasi membutuhkan SLA, kontrol identitas, backup, audit, pengendalian biaya, dan exit plan. Soal terakhir tentang audit sistem informasi. Audit dilakukan untuk memastikan sistem berjalan efektif, aman, dan sesuai tujuan organisasi. Pemeriksaan mencakup manfaat bisnis, tata kelola proyek, proses, data, integrasi, hak akses, keamanan, dan kontinuitas layanan. Auditor harus menggunakan bukti nyata seperti konfigurasi, log hasil pengujian, sampling transaksi, wawancara, dan observasi. Oke, kesimpulannya, investasi sistem informasi akan berhasil jika nilai bisnis dan pengendalian berjalan bersama. Organisasi harus memastikan keselarasan strategi, ketepatan kebutuhan, kelayakan akuisisi, ketertiban pengguna, pengukuran manfaat, dan audit berkelanjutan. Jadi, keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tapi juga proses, vendor, tata kelola, dan manusia. Sekian dari saya. Terima kasih.